Kami di sini sebagai perwakilan dari kelompok 4 yaitu akan membahas dinasti Abbasiyah. Nur Laila Sahlani T 2019-70-90 Musyarofa T 2019-70-95 Vindi Fantika Sari T 2019-7-111. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila Sahlani, NIM T 2019-70-90. Saya di sini menjadi pemateri pertama yang akan membahas tentang dinasti Bani Abbasiyah. Apa itu dinasti Bani Abbasiyah? Dinasti Bani Abbasiyah didirikan setelah dinasti Bani Umayyah. Dinamakan Khilafah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti tersebut adalah keturunan Al-Abbas, paman dari Nabi Muhammad SAW. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah Asy-Syafa ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abdullah ibnu Al-Abbas. Lalu popularitas dinasti Abbasiyah mencapai puncaknya pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid pada tahun 786 Masehi sampai 809 Masehi, dan putranya Al-Ma'mun pada tahun 813 sampai 833 Masehi. Kekayaan yang dimiliki oleh Khalifah Harun ar-Rasyid digunakan untuk kepentingan sosial seperti pendidikan, kesehatan, membangun rumah sakit, membangun pendidikan ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Dan pada pemerintahan Bani Abbasiyah ini, bidang administrasi pada pemerintahan pada Abu Ja'far memindahkan ibu kota negara yang pada awalnya di Al-Hashimi menjadi di kota Baghdad. Lalu selanjutnya, masa dinasti Abbasiyah sering dikatakan sebagai masa keemasan Islam. Kenapa pada masa dinasti Abbasiyah sering dikatakan sebagai masa keemasan Islam? Karena satu, pada bidang administrasi pemerintahan pada masa Abu Ja'far itu setelah seperti yang saya sebutkan tadi, pemerintahan yang awalnya berada di Al-Hashimi dipindahkan ke Baghdad pada tahun 762 Masehi. Lalu yang kedua, bidang perdagangan pada masa Al-Mahdi, perekonomiannya itu sangat meningkat, ditandai dengan peningkatan perekonomian di sektor pertanian. Lalu yang ketiga, pada bidang ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah ini terlahirlah 4 mazhab besar. Yang pertama adalah Imam Abu Hanifah. Mazhab ini lebih banyak menggunakan pemikiran rasional daripada hadis, jadi sehingga dapat mengikuti perkembangan zaman pada waktu itu. Jadi perkembangan bidang ilmu pengetahuan berkembang pesat pada masa Bani Abbasiyah. Lalu yang keempat adalah bidang pembangunan fisik, seperti saluran air, membangun saluran air, masjid, jalan, semua itu dibangun dan lain sebagainya, sehingga dalam struktural pembangunan pada masa Bani Abbasiyah itu sudah diperbarui semua, jadi sudah bagus, tidak lagi kumuh dan lain sebagainya. Jadi pada tidak kekurangan masjid, jalannya sudah tidak rusak karena diperbaiki, dan saluran air tidak lagi menjadi keterbatasan pada waktu itu. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Musyarofa, NIM T 2019-70-95. Di sini saya sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan tentang pola pemerintahan dinasti Abbasiyah. Pada masa dinasti Abbasiyah, konsep pemerintahan berkembang sebagai sistem politik. Pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Pada masa awal pemerintahan, kedudukan seorang perempuan cukup baik. Maksudnya yakni wanita dapat menikmati kebebasannya. Dan pada masa itu pula, banyak wanita yang berprestasi di berbagai bidang, seperti contoh Hubaidah Al-Tunburiyah yang terkenal sebagai biduanita dan musisi. Ketika pemerintahan dipimpin oleh Buwayyid, kebebasan wanita sudah berakhir. Wanita sudah dianggap sebagai wadah bagi semua perbuatan tercela.
Berikut beberapa ciri-ciri sistem pemerintahan yang menonjol pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama yakni dengan berpindahnya ibu kota ke Baghdad dan pemerintahan menjadi jauh dari pengaruh Arab. Yang kedua yakni dalam penyelenggaraan negara ada jabatan wazir, yang mana jabatan wazir ini membawahi dari kepala-kepala departemen. Yang ketiga yakni terbentuknya ketentaraan profesional, yang mana pada masa itu ketentaraan profesional ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dan pada masa itu pula popularitas dinasti Abbasiyah mencapai puncaknya. Pada masa itu kepemimpinan atau kekhalifaan dipimpin oleh Harun ar-Rasyid dan putranya yakni Al-Ma'mun. Pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid dan putranya, kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, serta kesusastraan berada di zaman keemasannya. Dan pada masa itu pula, negara Islam menempatkan dirinya sebagai negara terkuat dan tak tertandingi. Perkenalkan, nama saya Vindi Fantika Sari, NIM T20197111. Di sini saya sebagai pemateri yang ketiga. Ekspansi wilayah dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah memiliki wilayah kekuasaan meliputi Irak, Suriah, Semenanjung Arab, Uzbekistan, dan Mesir Timur. Pendiri dinasti Abbasiyah adalah Abu Abbas As-Saffah. Kekuasaan dari dinasti Abbasiyah itu sendiri terbagi menjadi 4 periode, yaitu periode awal pada tahun 130 Hijriah atau 750 Masehi sampai dengan 232 Hijriah atau 847 Masehi. Yang kedua, periode lanjutan. Periode lanjutan ini terjadi pada tahun 847 Masehi sampai dengan 945 Masehi. Yang ketiga, periode Buwaihi, yaitu pada tahun 1945 Masehi sampai dengan 1055 Masehi. Yang kelima, yang keempat yaitu periode Seljuk. Periode Seljuk ini terjadi pada tahun 1055 Masehi sampai dengan 1258 Masehi. Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW juga mengalami kejayaan, dan kejayaan peradaban Islam mencapai puncaknya yaitu pada masa dinasti Abbasiyah setelah keruntuhan dinasti Umayyah. Dinasti Abbasiyah membangun peradaban Islam dengan asas pengetahuan. Menurut Ahmad Amin yang dikutip oleh Iqbal dalam artikelnya mengatakan bahwa dinasti Abbasiyah pernah menjadikan aliran Mu'tazilah sebagai aliran resmi negara. Aliran ini didukung oleh Khalifah Al-Ma'mun, anak dari Khalifah Harun ar-Rasyid. Banyak tokoh-tokoh yang dikenang pada masa dinasti Abbasiyah ini, yaitu Abu Nawas, Khalifah Harun ar-Rasyid, dan kisah 1001 malam. Peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Sejarah dinasti Abbasiyah. Setelah kewafatan Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin, masyarakat Islam tentu membutuhkan yang namanya khalifah. Sebelum dinasti Abbasiyah memimpin peradaban Islam, Bani Umayyah lebih dulu menduduki kedudukan sebagai khalifah. Pada masa dinasti Umayyah terjadilah perang Siffin, yaitu perang antara pendiri Umayyah Muawiyah dengan sahabat Ali bin Abi Thalib. Peperangan ini menjadikan Islam terbagi menjadi 3 golongan, yaitu Muawiyah, Syiah, dan Khawarij. Perpecahan ini ternyata menyebabkan pemerintahan pada masa sahabat Ali melemah. Setelah sahabat Ali mengangkat anaknya Husain sebagai penerus, justru pemerintahan semakin melemah, dan akhirnya Hasan membuat perjanjian damai untuk menyatukan umat muslim dalam satu kepemimpinan. Namun,
pada kenyataannya Muawiyah justru semakin menjadi kuat dan akhirnya menjadi penguasa absolut dalam Islam. Peristiwa ini juga sebagai penutup dari pemerintahan Khalifah Rasyidin dan kekuasaan Bani Umayyah lah yang menggantikan kekuasaan sebagai khalifah. Setelah runtuhnya Bani Umayyah, muncullah Bani Abbasiyah yang menggantikannya. Dinasti ini adalah keturunan paman Nabi, yaitu Sofah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Kekuasaan Bani Abbasiyah tergolong sangat lama, dari tahun 130 Hijriah atau 750 Masehi sampai dengan 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Pada masa ini pula, pola pemerintahan berubah-ubah. Hal ini disesuaikan dengan keadaan politik, sosial, dan budaya yang terjadi pada saat itu. Pada awalnya, ibu kota negara adalah Al-Hashimiyah di Ambar, yang terletak antara Syam dan Kufah. Dengan alasan untuk menjaga stabilitas negara yang baru, ibu kota dipindah ke Baghdad. Selanjutnya, pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah. Masa kejayaan dinasti Abbasiyah terjadi pada periode pertama. Periode ini juga berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Namun, setelah periode ini berakhir, pemerintah Bani Abbas mulai menurun dalam bidang politik, meskipun filsafat dan ilmu pengetahuan terus mengalami perkembangan. Popularitas Daulah Abbasiyah mencapai puncaknya pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid pada tahun 786 sampai dengan 809 Masehi. Kekayaan banyak dimanfaatkan Harun ar-Rasyid untuk keperluan sosial, rumah sakit, lembaga pendidikan, dan farmasi yang didirikannya. Pada masa inilah, negara Islam menempatkan dirinya sebagai negara paling kuat dan tak tertandingi. Khalifah-khalifah Bani Abbas secara terbuka mempelopori perkembangan ilmu pengetahuan dengan mendatangkan naskah-naskah kuno dari berbagai pusat peradaban sebelumnya untuk kemudian diterjemahkan, diadaptasi, dan diterapkan di dunia Islam. Para ulama muslim yang ahli dalam berbagai ilmu diterapkan di dunia Islam. Para ulama muslim yang ahli dalam berbagai ilmu pengetahuan, baik agama maupun non-agama, juga muncul pada masa dinasti Abbasiyah. Terlepas dari masa kepemimpinan Khalifah Harun ar-Rasyid, putranya yaitu Khalifah Al-Ma'mun. Khalifah Al-Ma'mun melakukan perluasan terhadap perpustakaan terbesar dan terlengkap pada masa itu, yaitu Baitul Hikmah, yang didirikan ayahnya guna mengembangkan ilmu pengetahuan. Upaya Khalifah Al-Ma'mun untuk melanjutkan tradisi keilmuan yang diwarisi dari pendahulunya, maka Al-Ma'mun mengambil kebijakan untuk lebih memperbesar anggaran pendidikan dan berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan dalam bidang pendidikan dan sains melalui gerakan penerjemahan naskah bahasa asing ke dalam bahasa Arab. Bani Abbasiyah di bidang seni. Ketika berbicara tentang Bani Abbasiyah, yang menjadi pengingat pertama yaitu pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid, yang mana beliau merupakan khalifah kelima dari pemerintahan Abbasiyah yang menggantikan saudaranya Al-Hadi. Khalifah dalam memerintah digambarkan sangat bijaksana dan selalu didampingi oleh penasihatnya yaitu Abu Nawas, seorang penyair yang kocak yang sebenarnya adalah seorang ahli hikmah dan filsuf etika. Zaman keemasan itu lebih dikenal dengan kisah 1001 Malam sebagai negeri penuh keajaiban. Selanjutnya, kemunduran dan kehancuran dinasti Abbasiyah.
di dalam berbagai aspek tentu tidak selalu mengalami kemajuan dan puncak keemasan secara terus-menerus. Banyak termasuk pada dinasti Abbasiyah ini, kemunduran dinasti Abbasiyah banyak sekali penyebabnya. Di antaranya luasnya wilayah kekuasaan yang terdiri dari Afrika, Mesir, Palestina, Yaman, Afghanistan, dan Turki. Menurut Plato, negara yang wilayahnya terlalu luas akan mempersulit pemerintah pusat untuk menjaga dan mengontrolnya. Menurut Philip, dalam bukunya, sejarah kemunduran dinasti Umayyah diawali dengan merosotnya akhlak tingkah laku para pemimpin khalifah. 4 pengganti khalifah setelah Muawiyah dari Abdul Malik kecuali Marwan yang menjadi khalifah terakhir terbukti tidak cakap atau bisa dikatakan tidak bermoral. Bahkan para khalifah sebelum Hisham pun yang dimulai oleh Yazid I lebih suka berburu, pesta, minum, tenggelam dalam alunan musik dan puisi ketimbang membaca Al-Quran atau mengurus persoalan negara, berfoya-foya dalam kemewahan. Oleh karena itu, meningkatnya kekayaan dan melimpahnya budak menjadi fenomena umum. Bahkan keluarga khalifah tidak lagi bernasab Arab murni. Yazid III, yaitu pada tahun 744 Masehi, adalah khalifah pertama yang lahir dari seorang budak. Setelah masa kepemimpinan Hisham digantikan oleh Walid bin Yazid bin Abdul Malik yang dikenal dengan sosok yang senantiasa menuruti semua hawa nafsunya, yang sering melakukan hal-hal tidak pantas untuk dilakukan. Dalam buku Imam As-Suyuti bahkan dijelaskan bahwa ia merupakan khalifah yang fasik, peminum khamar, dan banyak merusak aturan-aturan Allah. Jadi, inti dari faktor penyebab kemundurannya dinasti Abbasiyah adalah perilaku pejabat yang memperkaya dirinya dan meninggalkan ajaran agamanya, serta terlebih mengutamakan kesenangan dirinya dengan kehidupan duniawi daripada kehidupan akhiratnya.